Bab 61. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Ruang VIP, lantai 21, Hotel Jinhuan. Shen Yin mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Qin Mucai berdiri di depan jendela Prancis. Matahari terbenam yang bersinar seperti darah di tubuhnya yang tinggi dan lurus mewarnai seluruh tubuhnya dengan lingkaran cahaya emas. Membuat hari-hari biasa seluruh tubuh diresapi nafas dingin juga karena emas ini menjadi lembab. Dia memeluknya dari belakang. Terima kasih telah datang hari ini. Pria itu berbalik, sepertinya secara tidak sengaja mendorongnya menjauh. Kali ini festival seni fashion yang diadakan oleh perusahaan Nes, di Seng juga banyak mensponsori. Saya harus datang ke sini karena perasaan dan alasan. Mata indah Shen Yin redup sesaat, dan segera disembunyikan olehnya. Dalam 5 tahun terakhir bersamanya, dia tidak pernah kekurangan semua jenis rogues. Alasan terpenting mengapa dia bisa tinggal bersamanya selama 5 tahun adalah karena dia cukup pintar dan bodoh. Dia tidak hanya tahu bagaimana bersikap lembut dan penuh perhatian, tapi juga tahu bagaimana bertindak bodoh pada saat yang tepat. Muci, dia bertanya, saya memiliki semua informasi tentang peserta yang bersaing untuk kepala desainer malam ini. Apakah Anda ingin melihatnya? Dia menyerahkan informasi itu kepadanya, tetapi dia menolaknya. Di Seng, sebagai sponsor malam ini, hanyalah peran pendukung. Pemilihan desainer harus diputuskan oleh para profesional di Nes. Petik 2. Baiklah. Shen Yin mengangguk dan memeluk lengannya. Muci, apakah kamu ada waktu luang setelah pesta malam ini? Dia berpikir, saya punya janji dengan Tuan Allen, Direktur Perbankan Internasional, tapi dia membatalkannya untuk sementara karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Apakah itu gratis? Suara Shen Yin lebih penuh harap, saya memesan suite di lantai atas Hotel Sijue. Saya mendengar bahwa pemandangan malam kota A adalah yang paling indah. Apakah Anda ingin pergi bersama saya malam ini? Petunjuk tersirat dari orang dewasa adalah bahwa kedua orang di ruangan itu mengetahuinya. Qin Muci mengerucutkan bibirnya dan berpikir sejenak, bagus. Dibandingkan dengan bagian luar hotel yang tinggi dan megah, desain interiornya bahkan lebih megah. Xia Tong membawa Gu Haoran ke aula, dan segera seseorang maju dengan tatapan menyanjung. Pesta kemewahan kelas atas, pria dan wanita, mengenakan gaun mewah, bayangan gelas anggur ringan, semua orang munafik hangat, berbicara tentang salam. Xia Tong memandang dengan dingin dan tersenyum dari waktu ke waktu. Gu Haoran di sela-sela percakapan, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan bertanya padanya, apakah itu membosankan? Tidak sedikit, sangat banyak. Dia tertawa, menurutku juga begitu. Kenapa kita tidak lari saja? Jika ekspresinya tidak terlalu serius dan serius, dia akan mengira dia sedang bercanda. Apa kamu yakin? Dia bertanya, yah, masih ada 1 jam lagi sebelum pemilihan desainer dimulai. Kita akan mencari tempat di mana tidak ada orang yang bisa bersembunyi. Saat dia mengatakan ini, dia meraih tangannya, seolah siap. Xia Tong menoleh dan melihat makanan lezat di permukaan air putih, curilah sesuatu untuk dimakan sebelum kamu melarikan diri. Dia memberi isyarat, oke, ke arahnya, melihat sekeliling, dan memastikan tidak ada yang memperhatikan. Lalu dia meraih tangannya dengan hati-hati dan berjalan menuju meja makan. Xia Tong melihat serangkaian tindakannya, dan sangat senang hingga dia tertawa terbahak-bahak. Pria ini terlihat sedikit tenang sebagai presiden sebuah perusahaan besar. Dia adalah pencuri yang menyelinap ke dalam jamuan makan dan minum sementara satpam tidak memperhatikan. Dia menundukkan kepalanya, mengambil piring bersih dan bertanya, kamu ingin makan apa? Xia Tong juga tidak bisa menahan diri untuk membungkuk, keduanya melihat makanan itu sambil berdiskusi dengan serius, steak goreng bacon itu digoreng cukup empuk. Gu Haoran, cangkir jamur udang itu juga sangat segar. Petik 2. Hei, hei, hei. Xia Tong tiba-tiba menepuk lengannya, kue mangga itu hampir habis. Kamu cepat ambil potongan terakhir. Aku paling suka rasa seperti itu. Gu Haoran mendengar kata-kata itu, mengulurkan tangannya yang panjang, dan mengambil ikan, lalu kue mangga itu masuk ke piring makan di tangan Xia Tong. Seorang anak kecil yang memakai kacamata bingkai hitam versi Conan hanya memijit jari kakinya lama sekali. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kue itu, tetapi ia menyaksikan kue itu masuk ke piring orang lain. Untuk sesaat, aku hanya merasa sedih, mulutku berkerut, air mata mengalir ke ibu di belakang.
Presiden perusahaan besar Nes sangat malu merampok kue bersama seorang anak. Karena suasana santai saat ini, Xia Tong tidak memiliki keraguan. Dia memandangnya dan berkata, senang sekali melayani kecantikan. Xia Tong tertegun. Dia menundukkan kepalanya, mengambil sesendok kue dan menyerahkannya padanya, bukankah dia hanya memintanya? Saya tidak peduli dengan kerja keras pengambilan gambar. Anda harus makan lebih banyak. Xia Tong tidak bisa menahan tawa dan memasukkan sesendok kue ke dalam mulutnya. Tapi tiba-tiba melihat di depannya membungkuk, wajah tampan mendekat ke arah dirinya. Xia Tong tertegun, tanpa sadar mundur, tetapi bagian belakang kepalanya terpaku, dengan telapak tangan yang besar. Detik berikutnya, bibirnya dekat dengan matanya. Ada sesaat kelembutan di bibir, sepertinya ada sesuatu yang disikat dengan lembut. Detik berikutnya, dia mengangkat kepalanya, krim oranye di atasnya ujung lidahnya, disapu olehnya, dia menjilat bibirnya, menatapnya, dengan penuh arti berkata, enak. Sangat terkejut sehingga Xia Tong tidak merasa aneh saat ini. Sampai dia mendengar ledakan tepuk tangan yang sangat jelas, datang dari belakang, dan kemudian sesosok tubuh tinggi perlahan menghampiri tubuhnya. Halo, Tuan Gu. Qin Muci mendatangi Gu Haoran dan meraih tangannya. Dia belum pernah melihatnya sama sekali. Sepertinya tidak ada apa-apa. Gu Haoran meletakkan piring makannya, saya tidak menyangka pada jamuan makan kecil hari ini, saya ingin meminta Musau untuk datang sendiri. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi Gu. Nyanyikan senyum salut, sopan santun dan anggun. Di mana? Qin Muci berkata, perkembangan Kaisar Seng di masa depan juga bergantung pada bantuan Tuan Gu. Lalu keduanya mengosongkan ekor Wei dengan kesopanan, Xia Tong berdiri di samping tubuhnya, dan tiba-tiba menyesali kecerobohannya hari ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan banyak bertemu Qin. Saya di sini. Jika dia tahu hal itu akan terjadi, dia lebih memilih tinggal di Prancis daripada terburu-buru pulang ke rumah untuk berpartisipasi dalam pertemuan seleksi ini. Setelah 5 tahun absen, pria di depannya menjadi lebih tenang dan canggih. Cahaya lembut dan hangat dari pemandangan perjamuan menerpa sisi wajah yang sempurna seperti patung Yunani, dengan keanggunan yang tak terlukiskan. Ia dilahirkan dengan gantungan baju, bahu lebar, pinggul sempit dan kaki panjang. Saat ini, dia mengenakan setelan yang sangat indah, yang membuat seluruh tubuhnya terlihat seperti dewa. Menyadari tatapan matanya, Qin Muzi tiba-tiba menundukkan kepalanya dan bertanya dengan sopan, saya tidak tahu apakah wanita ini. Gu Haoran menarik Xia Tong ke sisinya, melipat bahunya dan berkata dengan akrab, seorang wanita yang saya suka, sangat menarik. Di bawah tatapan dingin Qin Muci, Xia Tong merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Dia mengulurkan tangannya dan memberinya senyuman, Xia Tong. Dia mengangguk, tetapi tidak ada tindakan, Xia Tong. Malu untuk menarik tangannya, hanya merasa bahwa pertemuan malam ini sudah cukup buruk. Keduanya bertukar salam beberapa saat sebelum berpisah. Gu Haoran tiba-tiba menatapnya, ada apa? Kenapa aku merasa kamu sedikit gugup? Xia Tong tertawa, mungkin terasa sedikit panas. Aku tidak terlalu suka tempat yang banyak orangnya. Saya juga. Dia mengedipkan mata padanya dan tiba-tiba melangkah ke depannya. Kepala samping menempelkan bibir ke sisi telinganya, suara rendah itu penuh dengan pesona, mengapa kita tidak mencari tempat dengan sedikit orang untuk duduk setelah pesta? Xia Tong tercengang. Semua orang sudah dewasa. Dia secara alami memahami arti kata-katanya. Tapi sekarang dia belum siap menerima suatu hubungan. Dia hendak menolak, tetapi dia tertawa terbahak-bahak di depannya, lihat, kamu takut akan ini. Dia menepuk wajahnya, apakah kamu benar-benar berpikir aku seorang pesolek yang suka menggoda gadis? Aku bercanda denganmu. Ekspresi Xia Tong melambat, dan dia tiba-tiba melihat gaunnya sambil berpikir, kamu baru saja berkata di luar hotel tempat gaun ini disebut Dream Venus, yang dirancang oleh desainer Prancis Mer. Alex. Setelah jeda, dia bertanya, Alex dan aku adalah teman lama, tapi kenapa aku tidak tahu kalau dia merancang gaun seperti itu baru-baru ini? Xia Tong menunduk dan tertawa, saya berbohong padanya. Sekalipun gaun ini benar-benar dirancang oleh Tuan Alex, bagaimana saya bisa punya begitu banyak uang untuk membelinya? Sebenarnya saya yang mendesainnya sendiri. Oh, dia mundur selangkah ketika dia mendengar kata-kata itu, memandangnya dari atas ke bawah lagi, dan memuji, sangat cantik. Lalu dia tersenyum licik, sebenarnya, saya sama sekali tidak mengenal Tuan Alex. Xia Tong, saya juga menipu Anda. Segera,
Siatong membeku di tempatnya. Melihat wajah tersenyum pria itu, dia ketakutan. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Untuk sementara, dia terlihat tenang dan anggun sebagai anak laki-laki mahal. Untuk sementara, dia terlihat nakal sebagai seorang anak. Untuk sementara, dia terlihat ambigu dan seksi sebagai playboy yang keren dan tidak kompeten. Dia belum pernah melihat pria seperti dia, tapi hanya dalam beberapa jam, dia bisa mengubah begitu banyak wajah. Namun seringkali orang-orang seperti itu adalah yang paling mengerikan. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dia hanya bisa tersenyum. Namun tiba-tiba dia merasakan tatapan dingin yang tajam di baliknya, dan duri di punggungnya terasa dingin. Mau tidak mau berbalik, tapi penuh dengan anggur, gelas anggur ringan, tidak ada apa-apa. Saat itu, musik latar yang menarik terdengar dari hotel, dan kemudian dua pembawa acara, seorang pria dan seorang wanita, keluar dari meja perjamuan di tengah aula. Ada tepuk tangan meriah di bawah panggung. Siatong memahami bahwa pemilihan kepala desainer NES, penutup malam itu, telah dimulai. Pertama, Gu Haoran menyampaikan pidato sebagai presiden perusahaan, dan kemudian pimpinan perusahaan sponsor utama naik untuk berbicara. Jadi selama lebih dari setengah jam, lampu kristal di aula tiba-tiba menjadi gelap, dan saat berikutnya, seluruh penonton jatuh ke dalam kegelapan. Kotoran, kotoran, kotoran. Siatong mendengar jantungnya berdetak kencang. Tidak ada yang tahu bahwa 5 tahun lalu, setelah dia melarikan diri dari Pulau Saiyue, dia sangat takut pada kegelapan. Keputusasaan karena mengembara dalam kegelapan, tidak dapat menemukan jalan keluar cahaya. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan terpaksa terombang-ambing. Tiba-tiba dalam kegelapan, sebuah tangan hangat menggenggamnya erat, sedikit basah, dan telapak tangannya yang dingin membentuk kontras yang kuat. Itu pasti Gu Haoran. Pikiran Siatong sudah tenang. Kali ini, beberapa pancaran cahaya menyala di panggung jamuan makan, lalu para model berkaki panjang dan berpinggang tipis keluar dari belakang panggung, mengenakan karya desainer ternama. Pembawa acara memperkenalkan penonton dengan mikrofon, dan terdengar seruan kekaguman dari waktu ke waktu. Karya Siatong berjudul Rock Yang, yaitu gaun dengan unsur klasik. Saat model berpakaian train yang keluar, antusiasme adegan tersebut mencapai klimaks. Setelah pameran, lampu di aula menyala. Dan tangan itu, tepat sebelum lampu menyala, mengendur. Siatong melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok yang dikenalnya. Sama seperti segala sesuatu dalam kegelapan, itu hanyalah lamunan baginya. Ada banyak kebisingan di aula, dan semua orang berbisik di bawah panggung. Setelah beberapa saat, Gu Haoran yang berganti pakaian lain naik ke atas panggung dengan tampilan yang lebih kalem dan anggun. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat diam. Malam ini kegiatan seleksi kepala desainer yang diadakan oleh perusahaan NES, terima kasih atas waktunya. Atas nama seluruh anggota perusahaan NES, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Ada tepuk tangan meriah dari penonton, dan dia melanjutkan, setelah menonton keseluruhan peragaan busana di belakang panggung dengan beberapa juri, saya bertukar pendapat satu sama lain. Siatong mendengarkan kata-katanya yang terdengar tinggi dengan penuh minat, tapi dia merasa sangat bahagia. Ming-Ming bosan dengan perjamuan membosankan seperti ini di dalam hatinya, tapi dia bisa mengatakan semuanya di permukaan. Siatong tidak bisa menahan nafas, kecepatan perubahan wajah seperti ini, saya khawatir dia tidak bisa belajar sepanjang hidupnya. Ketika otaknya mengembara di luar angkasa, dia tiba-tiba menyadari bahwa mata semua orang tertuju pada dirinya sendiri. Siatong menarik roknya entah kenapa. Selanjutnya, mari kita sambut pemenang hari ini, Nona Siatong, penulis Rock Yang, ke atas panggung. Gu Haoran mengulangi, kali ini Siatong mendengar dengan jelas. Pemenang, dia menang, dia menang. Siatong buru-buru meluruskan rambutnya. Otaknya berdengung. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Dia mengambil satu langkah ke depan. Tanpa diduga, dia begitu terburu-buru hingga dia menginjak bagian ekor gaunnya dan terjatuh ke depan. Ini sudah berakhir. Dia menutup matanya untuk menghadapi rasa sakit yang datang, tapi tiba-tiba jatuh ke dalam pelukan. Ada begitu banyak kecelakaan malam ini sehingga aku tidak bisa membiarkan kecelakaan yang paling tidak terduga itu terluka. Dengan itu, dia memeluknya. Siatong pusing. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sedang dipegang oleh Gu Haoran dalam posisi yang sangat ambigu dan berjalan menuju meja perjamuan.
Dia berkata dengan sedikit bingung, turunkan aku. Gu Haoran setuju, tapi itu seperti lelucon. Saat menurunkannya pada saat yang sama, sebenarnya ada ciuman di keningnya. Siatong tertegun, dan pada saat yang sama seluruh aula juga hening sejenak. Siatong berada di atas panggung, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke atas. Gu Haoran meraih bahunya dan berkata, ini Nona Siatong, kepala perancang busana yang dipilih oleh perusahaan Nes kami. Setelah 3 detik hening, terdengar tepuk tangan meriah. Dalam suasana gembira, Siatong akhirnya mengangkat kepalanya, tetapi pada sepasang mata biru tua. Di bawah lampu kristal terang, Qin Mucai berdiri miring dan menatapnya sambil berpikir. Ketidakpedulian itu dengan tatapan mata yang mengejek dan menghina dari banyak orang, menimpanya, sehingga seluruh tubuhnya menjadi dingin dari telapak kakinya. Tiba-tiba, Qin Mucai melepaskan tangan Shen Yin dan datang ke meja perjamuan. Mungkin dia terlalu kuat saat ini, dan kerumunan di sekitarnya secara spontan memberinya jalan. Setelah beberapa saat, dia sudah sampai di Siatong. Mata biru tua memandangnya dengan ringan, tidak bisa merasakan suasana hati seperti apa. Tuan Gu, dia berkata, awalnya, acara malam ini tidak ada hubungannya dengan promosi kami. Namun, kami telah mensponsori banyak kegiatan Nes di paruh kedua tahun ini, dan kualitas desainer sangat penting untuk itu. Nes dan Tiseng. Gu Haoran tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Siatong sedikit erat. Mu Shaoyou, tolong bicara. Tentu saja, saya tidak akan meragukan visi Tuan Gu. Tapi saya rasa karena kita harus memilih kepala desainer, rasanya agak gegabah jika hanya mengandalkan satu karya saja. Lakukan dengan itu, saya baru saja melihat tampilan karyanya. Dan menurut saya salah satunya, Chong Sam yang disebut King Xiying, juga sangat bagus, yang hampir sama bagusnya dengan Rock Yang. Mengapa kita tidak memberi waktu 1 bulan lagi kepada kedua desainer ini untuk menyelesaikan pekerjaan lain secara mandiri, dan membiarkan mereka memutuskan apakah akan tinggal atau tidak 1 bulan kemudian. Petik 2. Gu Haoran berpikir, ide ini lumayan. Lalu dia menundukkan kepalanya dan bertanya pada Siatong, apakah kamu mau? Siatong mengangkat kepalanya dan menatap Qin Muhai di depannya, jika Musao menganggap rencana ini adil dan tepat, Siatong pasti akan menyukainya. Qin Muci memeluk tangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak berbicara, perancang, King Xiying, dibawa ke atas panggung. Tanpa diduga, dia adalah gadis yang sangat anggun dan cantik. Sepasang mata yang cerah agak menyusut memandang orang, jika kualitasnya halus, saya masih merasa kasihan. Siapa namamu dan berapa umurmu? Gu Haoran bertanya. Karena ketakutan, gadis kecil itu tergagap. Aku. Namaku Suro, umurku 22 tahun. Yah, dia mengangguk, jika kamu benar-benar ingin bertanding, kamu harus memilih wasit yang cocok. Aku ingin tahu apakah Musao punya kandidat yang bagus. Qin Muzi memeluknya. Pacarku, Nona Shen Yin, adalah seorang entertainer di bawah naungan Nes. Dia juga sangat peka terhadap fashion. Menurutku sangat pantas baginya untuk menjadi juri. Begitu kata-katanya selesai, adegan itu seolah meledak dan berbisik. Di sebuah kota, semua orang tahu bahwa Qin Banyak Saya, Presiden Grup Keuangan Tang Tang Tiseng, adalah seorang playboy sejati. Ada ratusan wanita cantik berwarna merah muda di sekitar, belum lagi ribuan. Dan sikapnya terhadap wanita selalu bukan menolak, tetapi juga jangan pernah memberi harapan, apalagi di depan umum mengaku punya pacar sungguhan. Dan kini, tanpa diduga, jelas, nyanyian di bawah panggung itu tertegun, tapi dia sudah terbiasa dengan adegan besar dan segera kembali normal. Dia datang ke sisi Qin Mucai. Halo, nama saya Shen Yin. Dia tersenyum dengan tampilan alami. Setelah jamuan makan, Siatong sakit kepala. Apa yang terjadi malam ini sangat kacau sehingga dia hanya ingin melepas beban dan pulang untuk beristirahat saat. Dia menyeret gaunnya ke pintu hotel, Gu Haoran hanya bersandar pada Rolls-Royce dan bertanya, mau kemana? Aku akan mengantarmu pergi. Tong menggelengkan kepalanya, tidak, ada stasiun di dekat rumahku. Aku akan naik bus sendiri. Dia tertawa, mengenakan gaun yang begitu indah untuk naik bus, kamu tidak takut bertemu serigala seks bus? Tong, apakah kamu begitu takut aku akan memakanmu? Petik 2. Aku, Tong Yusai, aku tidak bermaksud begitu. Dia melambaikan tangannya, membuka mobil dan duduk pacarku, yang akan menghabiskan festival musim semi malam ini,
telah dibom oleh Anda. Sekarang kamu tidak mau menemaniku. Ini malam yang panjang, tapi ini sangat sulit, nada suaranya agak sedih. Siatong tidak bisa berkata-kata, bahkan jika Tuanku pergi mencari channel N5 sekarang, dia pasti akan naik mobilmu dengan senang hati. Dia menatapnya sambil tersenyum. Siatong, apakah kamu benar-benar tidak mengerti, atau berpura-pura bodoh? Siatong juga ingin mengatakannya lagi, tapi tiba-tiba dia menutup bibirnya. Dia kaget, ingin mendorong, tapi dia terpaksa memeluk pinggangnya. Dua orang di seberang pintu saling berdekatan. Setelah menciumnya hampir 1 menit, dia melepaskannya. Siatong sedikit marah, tapi dia melambai padanya dan tertawa seperti rubah licik. Selamat tinggal, Nona Xia. Anda berhutang ini padaku. Ingatlah untuk datang ke Nes besok. Jangan terlambat. Lalu dia pergi. Tak jauh dari gerbang hotel, ada sebuah mobil Ferrari berwarna biru. Shen Yin menunggu lama, tapi dia jarang melihat Qin. Saya sedang mengemudi. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, banyak, ada apa? Qin Mucai memegang kemudi, dan matanya tertuju pada titik tertentu di luar jendela. Untuk sesaat, dia berkata, Joey, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang lain malam ini. Jadi, kalau begitu kamu bisa mengurus urusanmu sendiri dulu. Pemandangan malam di Hotel Sijue. Kita akan pergi lagi lain kali. Dengan baik, pria itu mengangguk dan tidak pernah memandangnya. Kalau begitu aku turun dulu. Dengan baik, Shen Yin menggigit bibirnya dan keluar dari mobil. Saat dia berdiri, mobil di depannya tiba-tiba menyala. Setelah 2 detik, dia menghentikannya. Qin Mucai turun, melemparkan seorang wanita ke pinggir jalan, lalu berlari pergi lagi. Qin banyak, saya pernah berkata bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Lembut dan perhatian, tapi juga tahu cara mengamati, tidak cemburu, tidak akan cemburu, pria di samping sangat nyaman. Namun saat ini, rasa masam dari lubuk hatinya begitu kuat hingga ia tak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ferrari biru itu melaju sepanjang malam. Siatong sedang duduk di dalam mobil dengan angin bertiup di telinganya dan Qin Muci duduk di sampingnya. Adegannya sama dengan pernikahan yang dibajak 5 tahun lalu. Bedanya kali ini dia tidak melawan, tidak meronta, dan selalu hanya melihat keluar jendela. Kenapa kamu tidak bicara? Dia bertanya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Qin Mucai mendengus dingin, mengapa kamu tidak ikut dengannya? Seharusnya tidak. Dia mengejek, Gu Haoran telah bekerja sangat keras untuk menjadikanmu kepala desainer Nes. Jika kamu tidak memberikan tubuhmu, bagaimana dia bisa melepaskanmu? Siatong memejamkan mata, berhenti di persimpangan di depan, aku ingin pulang. Sudah larut malam, aku akan segera bergegas. Dia harus pergi ke sekolah besok. Aku harus segera menjemputnya. Berapa harganya? Dia bertanya, berapa yang diberikan Gu Haoran padamu? Bagaimana Anda bisa begitu berbakti? Mengapa? Kepala samping Siatong menatapnya, Musao, apakah kamu ingin memberi 2 kali lipat? Bukankah kamu mengambil lebih dari 10 juta dari orang tua itu 5 tahun yang lalu? Semuanya berakhir begitu cepat. Siatong sedikit terkejut, kamu tahu. Aku tahu bukan hanya kamu yang mengambil uang ayahku, tapi kamu pergi ke Prancis bersama seorang pria. Memikirkan kata-katanya di video, Qin Muci mencibir, apakah aku menyukai anjing yang berantakan? Siatong dia mengulurkan tangan dan mencubit rahangnya, memaksanya untuk melihat ke atas, terkadang aku benar-benar ingin merobek mulutmu untuk berkeping-keping. Mobil berhenti di depan pintu sebuah hotel. Siatong ditarik keluar dari mobil oleh Qin Mu. Memikirkan masih dimasukkan ke dalam Yichu di sana yang cantik, Siatong akhirnya merasa cemas, kamu lepaskan Qin Muci, aku benar-benar punya sesuatu untuk pulang sekarang. Lepaskan aku. Oh, karena ada yang harus kamu lakukan saat pulang, katanya, aku akan pergi bersamamu. Qin Banyaki, kamu tidak masuk akal. Siatong hampir ditarik ke dalam lift olehnya, mengingat wanita di meja depan hanya menatap. Matanya, dia merasa malu. Di pintu kamar, Qin Mucai mengendalikannya dan membuka pintu. Saya memasukkannya beberapa kali dengan tergesa-gesa, tetapi saya tidak memasukkannya. Butuh waktu lama bagi saya untuk membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia mendorongnya masuk dan meletakkannya di dinding pintu masuk. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menutup pintu, jadi dia memberinya ciuman yang berkepanjangan. Ciuman ini bukan seperti provokasi yang dimaksudkan Gu Haoran barusan, tapi menjadi liar dan bersemangat.
Bibir dan lidahnya dengan penuh semangat memasuki mulutnya, seolah menyatakan kepemilikannya. Siatong tidak bisa bernapas saat dia berciuman. Dia mengulurkan tangannya ke dadanya dan berkata, "Tunggu sebentar." Pria itu tidak memperhatikan kata-katanya, mengulurkan tangan dan menjambak sejumput rambutnya, menariknya ke belakang, wajah Siatong menghadap ke atas, dia membungkuk lagi dan menciumnya dengan keras. Dia telah menunggu momen ini selama 5 tahun. Di mana dia akan berhenti? Bagaimana bisa berhenti? Suara, "Yi," adalah suara gaun robek. Siatong benar-benar bingung, tubuh di depannya terlalu tinggi, dia tidak bisa melawan. Kulit kepala mulai mati rasa, dan rasa sakit datang dari bibir yang menempel. Rasa sakit tiba-tiba membuatnya tenang, "Kin banyak, bukankah kamu harus mandi dulu?" Jika ingatannya benar, pria ini memiliki kebiasaan kebersihan yang serius. Jika, sayangnya, dia salah, karena detik berikutnya dia digendong olehnya dan jatuh ke tempat tidur di kamar. Sebuah tubuh menekan ke bawah, sudah terlambat. Lalu dia menggigit bahu kirinya, dan Siatong mengeluarkan senandung, tubuhnya gemetar secara sensitif. Dia menaruh seluruh kekuatannya di bahu pria itu dan tersentak, "Tapi, aku takut pada tanah." Dia yakin akan harga dirinya. Benar saja, pria penuh nafsu itu mengangkat kepalanya, mengertakkan gigi dan memarahi, "Sial." Pintu terbanting ke kamar mandi. Siatong duduk, berpakaian dan mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Ketika saya pergi untuk membuka pintu, saya menemukan bahwa pintu itu terkunci dari dalam, dan saya tidak bisa keluar sama sekali. Kamar ini berada di lantai 10 hotel, jadi hampir mustahil untuk mencuri dari teras. Siatong mendengarkan suara gemerincing air di kamar mandi dan berjalan berkeliling dengan tidak sabar. Tiba-tiba, dia berhenti dan memikirkan sebuah rencana. Lebih dari 10 menit kemudian, Qin Mucai keluar dari kamar mandi, telanjang, dengan handuk mandi di pinggangnya. Bahu dan lengannya bertekstur bagus, dan perutnya terlihat berotot. 5 tahun tak bertemu, sosoknya masih bagus seperti dulu, seksi. Siatong mempermalukan sebagian wajahnya yang terbuka, dia melemparkan handuk ke depannya, "Ganti kamu." Oh, Siatong masuk ke kamar mandi sambil membawa handuk. Dia mandi lama dan memperhatikan waktu. Dia merasa semuanya hampir berakhir sebelum dia keluar. "Mengapa lama sekali?" Qin Mucai mengeluarkan sebotol anggur dari lemari anggur dan menuangkan secangkir penuh. "Aku lelah hari ini. Aku ingin membersihkannya." Dengan baik, dia menepuk posisi samping tempat tidurnya dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Siatong berjalan mendekat. Qin Mucai menyesap cangkirnya dan tiba-tiba menekan bagian belakang kepalanya lagi, menciumnya. Kali ini, tanpa semangat dan fanatisme tadi, menjadi lembut. Ujung lidahnya tipis dan ringan. Anggur merah yang dipilin itu seperti sejenis obat yang sangat kuat. Itu menyebar ke mulut dua orang dan hampir membuat Siatong pusing. Kali ini dia berciuman dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, seolah ingin membujuknya selangkah demi selangkah dan membangkitkan nalurinya sebagai seorang wanita. "Siatong, Siatong." Dia memanggilnya dengan suara rendah, dengan kejantanan yang unik, "Siatong." Bingung, saat dia membaringkannya di tempat tidur, pintu kamar tiba-tiba dibanting hingga terbuka dan sekelompok polisi berseragam masuk. Pemimpinnya menodongkan pistol ke Qin Muzi di tempat tidur, "Lepaskan dia." Qin Muzi mendongak, sedikit bingung. Wajah Siatong memerah, dan segera seorang polisi wanita yang cakap maju dan membungkusnya dengan spray. Qin Muzi mengerutkan kening, "Ada yang bisa saya bantu? Kami baru saja menerima laporan bahwa Anda mencoba memperkosa wanita muda ini." Petugas polisi segera memborgol Qin Muzi, "Oke, kembalilah ke biro bersama kami." "Memperkosa?" Qin Muzi terdiam, "Saya kenal dia. Lagi pula, saya bilang saya akan menikahinya. Pemerkosaan macam apa itu?" Petugas gendut itu mencibir, "Layanan pelanggan di lobi hotel mengatakan mereka melihat Anda membawa wanita muda ini ke hotel. Dia tidak mau masuk sama sekali. Anda memaksanya untuk datang, dan Anda bilang itu bukan, tidak memperkosa." Qin Muzi mengalihkan pandangannya ke Siatong, "Siatong, menurutmu kita saling kenal?" Siatong Hong menatapnya dengan matanya. Dia ingin mengatakan bahwa dia masih istirahat. Tiba-tiba dia mulai menangis. "Tak usah dikatakan lagi, ambillah," teriak petugas itu. Qin Muzi menyipitkan matanya dan melompat keluar dari pelipisnya. "Bagaimana mungkin dia bisa dibodohi oleh wanita di depanku?" "Tunggu." Dia memberikan teguran dingin, dan kedua polisi yang menahannya segera melepaskannya.
Qin Muzi sedikit meredakan amarahnya dan berkata, "Saya Qin Muzi, Presiden Grup Tiseng. Saya akan memberikan kuasa penuh kepada pengacara saya untuk menyelesaikan masalah ini malam ini. Bisakah Anda melepaskan borgol saya dan izinkan saya menelepon dulu?" Petik 2. Presiden Deseng. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu, petugas itu tertawa terbahak-bahak, "Saudara." Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Jika Anda benar-benar presiden yang memiliki banyak uang dan tidak dapat menggunakannya, dapatkah Anda melakukan bisnis pemerkosaan dan pemerkosaan ini? Anda telah menjadi kakek saya selama bertahun-tahun. Ambilkan untukku." Kedua polisi itu akan bertarung lagi. Qin Mucai tiba-tiba membuat 2 pukulan horizontal dengan sikunya, dan dengan mudah menjatuhkan polisi malang itu ke tanah. Dia melangkah ke tempat tidur, tangannya tidak terlalu fleksibel ke dalam pelukannya, jasnya, bersiap untuk menemukan beberapa dokumen identitas dari dalam. Siatong di tempat tidur melihat tindakannya dan tiba-tiba berkata dengan dingin, "Tidak ada gunanya. Kecuali uang, semua yang ada padamu dibuang keluar jendela olehku." Qin Muzi membeku di tempat yang sama. Melihat orang-orang, kuda tinggi, Qin Mucai, dikepung polisi keluar ruangan, Siatong dalam suasana hati yang baik membuka selimutnya, bersiap untuk pergi. Tanpa diduga, petugas itu tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berkata, "Anda, kembalilah ke kantor polisi bersamaku juga." Senyum Siatong membeku, "Mengapa? Kamu juga harus mengambil pernyataan." Tidak, tapi ambillah." Setengah jam kemudian, Siatong dan Qin banyak dimasukkan ke dalam mobil yang sama. Benar saja, musuh mempunyai jalan yang sempit. Siatong menghabiskan sebagian besar malamnya di kantor polisi. Hingga pukul 2 pagi, pengacara Qin Mucai bergegas datang dan mereka bisa kabur. Ketika petugas polisi gemuk yang ganas itu datang, ketika dia mengetahui identitas asli Qin Mucai, dia menyanjungnya sampai-sampai dia berharap bisa meletakkan wajahnya di pantatnya dan mencium baunya. Selama keseluruhan proses, Qin Muzi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, menatap dingin ke arah Siatong. Membuatnya beberapa kali malu untuk membungkuk sambil berpura-pura melihat waktu. Di tengah perjalanan, Siatong menelepon Yi Chu saat Qin Mucai pergi. Alasannya mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan kecil di perjalanan. Sekarang dia tidak bisa keluar dari kantor polisi. Biarkan dia mengatur untuk beristirahat bersamanya. Tentu saja, bagian tentang Qin banyak aku diabaikan olehnya secara otomatis. Pukul 1:30 pagi, ketiganya akhirnya keluar dari kantor polisi. Pengacara datang ke mobil Qin Mucai dan ingin membantunya berdiri, tetapi dia langsung menemui Siatong, meraih tangannya dan bertanya, "Mau kemana?" Siatong memisahkan diri, "Tidak, aku akan berangkat sendiri." "Siatong, ada begitu banyak utang macet malam ini. Aku akan mengurusmu nanti. Aku sangat marah sekarang. Kamu naik bus bersamaku." "Tidak." Siatong melepaskan tangannya. Saat ini, ponsel di dalam tas berdering. 2 orang di situ menemui jalan buntu selama beberapa detik. Dia hanya menundukkan kepalanya untuk menyentuh ponselnya. "Halo." Itu adalah suara Yi Suechang, sedikit bingung, "Tong-tong, kamu di mana sekarang?" "Saya baru saja keluar dari kantor polisi, dan saya akan segera kembali." "Apa yang terjadi dengan senior-senior?" Tanda tanya. Menurut hasil penyelidikan selanjutnya, senior yang ada di mulut Siatong ini seharusnya adalah pria yang pergi ke Prancis bersamanya 5 tahun yang lalu. "Apa?" Siatong tiba-tiba meninggikan suaranya dan bertanya, "Kamu di rumah sakit mana sekarang?" Oke, aku akan segera ke sana." Begitu Siatong menutup telepon bangun, dia bergegas ke jalan dengan tergesa-gesa dan mencoba menghentikan taksi. Mata dan tangan Qin Mucai dengan cepat maju ke depan untuk menariknya, dan sebuah truk lewat. "Seberapa dekat?" "Siatong, Qin banyak aku marah. Apakah ini wanita punya mata?" Bergegas ke jalan seperti ini, dia hampir bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan dalam 5 tahun terakhir. Tanpa diduga, Siatong tidak tersedak olehnya. Dia hanya berdiri di pinggir jalan dengan wajah pucat dan menatap mobil melaju kencang. Tubuh mulai menggigil. Tadi, Yi Suechang berkata di telepon bahwa dia tiba-tiba muntah dan demam di tengah malam. Akhirnya, dia malah pingsan. Yi Suechang mengirimnya ke rumah sakit semalaman. Sayang dia baik.